Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, ini kamu lihat berbagai macam bahan makanan. Ini biji jagung, waluh, ketela, ini termasuk umbi-umbian. Ini bisa diolah menjadi makanan yang dijual ke pasaran, lebih laku, lebih enak, lebih awet, lebih mahal, sehingga bisa menghasilkan keuntungan lebih besar dibanding dijual dengan bentuk segar. Nah, itu dalam bentuk apa? Diolah menjadi apa? Biji jagung tadi, waluh tadi, lalu umbi-umbian ketela. Nah, pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengetahui makanan olahan dari umbi-umbian. Yang kedua, siswa dapat mengetahui makanan olahan dari biji-bijian. Seperti dodol jagung, ini dari biji-bijian. Lalu juga ini tiwul dari umbi akar pada ketela. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengetahui makanan olahan dari buah waluh. Nah, ini ada dodol waluh. Nah, anak-anakku, mungkin apa itu umbi-umbian? Ini adalah teknologi pengolahan makan dari umbi-umbian. Umbi-umbian itu adalah modifikasi dari akar atau batang, di mana akar nanti membesar karena sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini contohnya adalah kentang. Kentang ini akarnya akar tunggang. Ini adalah modifikasi akar. Akarnya ini membesar, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu contoh umbi-umbian dari wortel. Nah, maaf, ini wortel. Nah, apa fungsi makanan dari umbi-umbian? Pertama, sebagai sumber karbohidrat. Ini umbi batang, ya, adalah umbi batang. Ini batang ini membesar karena berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Lalu ini adalah kentang, akarnya membesar karena berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya adalah wortel. Nah, ini wortel. Akarnya membesar karena fungsi akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jenis tanaman umbi-umbian itu terbagi menjadi dua. Ada umbi batang, umbi akar. Apa perbedaannya? Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini kentang. Ini batangnya membesar karena berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar. Akar pada wortel ini membesar karena berisi cadangan makanan. Umbi akar tidak dapat memperbanyak diri apabila tidak memiliki titik-titik untuk tumbuh tunas tanaman. Nah, apa manfaat umbi-umbian? Ketela misal, itu dapat dimakan langsung. Lalu sebagai bahan setengah jadi gaplek. Lalu sebagai ketela, sebagai bahan baku industri. Ketela dapat diolah menjadi tepung tapioka. Nah,
mungkin Anda bisa lihat di YouTube ya, bagaimana cara membuat gaplek, bagaimana cara membuat tepung tapioka. Nah, selanjutnya teknologi pengolahan makanan dari biji-bijian. Contohnya biji jagung. Biji jagung itu bisa diolah menjadi dodol jagung. Biji jagung bisa diolah menjadi tepung pati jagung atau tepung jagung. Dimana kalau kita jual dalam bentuk jagung segar sama dodol jagung, keuntungannya lebih besar dijual dalam bentuk dodol jagung atau tepung jagung. Biji jagung dapat dibuat menjadi keripik jagung. Juga biji jagung dapat dibuat menjadi emping jagung. Selanjutnya teknologi pengolahan makan dari buah waluh. Ini buah waluh. Buah waluh ini itu bisa kita olah menjadi sayuran, campuran dari sayuran. Buah waluh ini bisa kita buat menjadi dodol waluh. Buah waluh ini bisa kita buat menjadi tepung. Bagaimana membuat tepung dari waluh, bagaimana membuat dodol dari waluh, silahkan lihat di YouTube. Sebagai penutup, ini ada pesan dari Harry Ford bagi calon pengusaha. Kalau kamu gagal, kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Karena ketika kamu menemukan kegagalan, kamu menjadi lebih pandai. Kamu tambah ilmu. Lalu menurut Jack Ma, penakut itu tak pernah memulai. Seorang pecundang tak pernah menyelesaikan. Seorang pemenang tak pernah berhenti dalam berwirausaha. Sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.